sebuah video membuat saya kembali belajar bahasa Yunani. Video itu membahas mengenai Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Salam sejahtera, nama saya Stefanus Karnadi. Saya sudah belajar bahasa Yunani tahun 1989, sebanyak 2 semester. Tetapi setelah itu melupakannya. Tetapi 1,5 tahun yang lalu, sebuah video memprovokasi saya untuk kembali belajar. Saya membaca buku-buku tata bahasa Yunani, membeli yang terbaru, dan yang dianjurkan sebagai buku-buku yang terbaik. Saya membeli kamus-kamus Yunani, bukan saja Yunani Koine, tetapi juga Yunani klasik. Saya membaca pelajaran dan juga mengikuti perkuliahan bahasa Yunani. Motivasi yang utama adalah demi menjawab apa sebetulnya yang dimaksud di dalam Yohanes 20 ayat 28. Video itu menekankan bahwa maksud Injil Yohanes dicatat adalah sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 20 ayat 30-31. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini, tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh karena percaya, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi katanya, setiap ayat di dalam Injil Yohanes harus dipahami dengan maksud ini, yaitu supaya yang membaca percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Tetapi beliau berhenti sampai di sini. Padahal kalau kita memperhatikan dengan lebih cermat, dan kalau kita menyusun ulang ayat ini, barangkali kita bisa melihat dengan lebih cermat, bahwa ada 2 anak kalimat di sini mengenai maksud tujuan dari Yohanes, yaitu bahwa hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya oleh karena percaya, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi perkataannya Thomas itu, ketika dia berkata kepada Yesus, "Oh Tuhanku dan Allahku." Itu bukan sekedar eksklamasi atau pernyataan percaya yang kemudian tidak ada dampaknya. Itu bukan seperti misalnya saya percaya akan teori relativitas Einstein, tapi apa maknanya itu di dalam kehidupan saya sehari-hari mungkin tidak ada. Saya boleh percaya bahwa Pluto itu adalah nama dari planet ke-9 di tata surya kita, atau saya percaya si Pluto itu adalah anjingnya Goofy di dalam serial Donald Bebek. Tetapi hal-hal itu tidak berdampak ke dalam hidup saya secara pribadi hari demi hari. Akan tetapi kata percaya yang dinyatakan oleh Yohanes di sini, itu adalah percaya yang memberi dampak kepada kehidupan. Dikatakan di sini, supaya oleh karena percaya, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Dan tentu kata hidup di sini bukan sekedar, ya hidup dan tidak mati. Kalau kita membaca seluruh Injil Yohanes, juga surat 1 Yohanes, maka kita mengerti bahwa Yohanes memperbandingkan kehidupan dengan kematian, yaitu kehidupan kekal dengan kematian kekal. Dia sedang membandingkan kehidupan ilahi dengan kehidupan jasmani atau duniawi yang fana dan sementara. Dia juga membandingkan kehidupan abadi dengan kebinasaan yang abadi juga di dalam neraka. Jadi ketika Thomas berkata, "Ya Allahku, ya Tuhanku," itu berdampak dengan dahsyat kepada kehidupannya. Yaitu dia telah menjadi rasul yang militan, memberitakan Injil sampai ke India, mendirikan gereja di India, dan mati sebagai martir di sana, di India. Percayanya bukan tidak berdampak kepada hidupnya, tetapi berdampak dengan begitu dahsyat. Yohanes menyusun seluruh Injilnya
dengan maksud tujuan ini. Tetapi dia bisa memilih berbagai cara untuk mencapai tujuan. Seandainya saya ingin pergi ke Bali, tujuannya jelas bertamasya di Bali, tetapi caranya bisa fleksibel. Saya bisa naik kendaraan pribadi sampai di sana. Saya bisa barangkali naik kereta api sampai ke Surabaya, lalu dari situ sewa mobil ke Bali. Saya bisa naik pesawat. Yang pasti saya tidak akan berjalan kaki ke sana. Demikianlah Yohanes memilih untuk menceritakan mujizat-mujizat Yesus Kristus dan perkataan-perkataan Yesus Kristus. Dari pasal 1 sampai dengan pasal 21, setiap pasal ada sesuatu yang spesifik yang ditunjukkan oleh Yohanes. Dan kalau Matius, Markus, dan Lukas menceritakan berpuluh-puluh mujizat Tuhan Yesus, Yohanes hanya menyebutkan 10 saja. Tetapi 10 mujizat itu dipilih dengan begitu spesifik untuk menunjukkan keilahian Yesus Kristus. Dalam menafsir, kita juga berbicara mengenai konteks dekat. Konteks dekatnya adalah sebagaimana yang kita baca ini. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Pada waktu itu Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi Thomas tidak ada. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Di dalam konteks dekat ini jelas sekali, murid-murid sedang berhimpun di sebuah rumah, dan Yesus tiba-tiba menampakkan diri di sana. Lalu mereka berbincang-bincang dengan Yesus, dan 8 hari kemudian, ketika Thomas ada bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus kembali menampakkan diri di tengah-tengah mereka, dan mengatakan kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi ini jelas sekali sudah ada percakapan. Ada pertukaran kata di antara Yesus dengan murid-muridnya. Kemudian secara spesifik Yesus berpaling kepada Thomas. Mereka berhadapan muka. Yesus berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Di video yang saya sebutkan itu, orangnya berkata begini. Dalam hayalannya dia berkata, Thomas itu tidak sedang berkata-kata kepada Yesus. Ketika Thomas melihat bahwa Yesus betul-betul sudah bangkit, dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit, bukan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Lalu dia seolah-olah menengadah kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu seperti kalau orang modern berkata, "Oh my God," katanya begitu. Apakah betul gambarannya seperti itu? Itu kan hayalan yang dipaksakan kepada kenyataan. Tapi kalau kita membaca seperti ini, jelas Thomas berhadapan muka dengan Yesus. Dan Thomas dikatakan menjawab dia, menjawab Yesus. Thomas tidak sedang menengadah dan berbicara kepada Allah di surga dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan perkataan ini bisa kita cek di dalam teks bahasa Yunaninya bahwa memang demikianlah adanya. Yesus masih berbicara kepadanya.
Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi di sini Thomas sedang melihat kepada Yesus. Dan apa yang dilihatnya mengubah dia. Satu hal lain yang perlu kita pahami dari kebiasaan Yohanes adalah ketika dia menggunakan kata melihat, dia tidak berbicara soal sekedar sesuatu yang kelihatan tanpa sengaja, bukan. Ketika Yohanes menggunakan istilah melihat, dia sedang berbicara mengenai sesuatu yang dilihat, yang sedemikian rupa memukau, sehingga yang melihatnya berubah. Dalam bahasa Inggris barangkali gaze, memandang, menatap, begitu rupa sampai kita mengalami perubahan ketika kita memandang apa yang kita lihat itu. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai ayat ini, kita akan melihat konteks jauh. Yang saya maksudkan dengan konteks jauh adalah perikop yang sebelumnya ada, yaitu yang di ayat 16 sampai dengan 17 dari Yohanes pasal 20. Ini berbicara mengenai ketika Yesus berjumpa dengan Maria di kubur. Yesus menampakkan diri kepada Maria. Tadinya Maria tidak mengenali dia, tapi kemudian Yesus berkata kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, ayat ini dikomentari bahwa Yesus sendiri berkata, aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu. Itu berarti Yesus sedang mengakui dirinya sebagai manusia. Karena dia berkata bukan hanya Bapakku, tapi juga Bapamu, lalu kepada Allahku dan Allahmu. Nah, Yesus menyebut Allah Bapa sebagai Allahnya, bukan saja Allahmu. Berarti Yesus sedang mengakui dirinya sebagai manusia. Ya, tentu saja itu benar. Karena di dalam pemahaman ortodoksi kekristenan yang dipercayai lebih dari 95% orang Kristen, Yesus adalah Theoanthropos. Dia Allah sekaligus juga manusia. Kemanusiaannya tidak mengurangi keilahiannya. Dan keilahiannya juga tidak membuat kemanusiaannya berkurang. Dia 100% Allah, 100% manusia. Dan di kitab Filipi dikatakan bahwa Yesus itu tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan, tetapi dia merendahkan dirinya seperti manusia. Dan di sini dia sedang mengidentifikasi diri dengan Maria dan juga dengan mereka, yaitu saudara-saudaranya, yaitu murid-muridnya yang disebutnya sebagai saudara-saudaranya. Dan berkata, aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu. Dia berbicara sebagai manusia. Kepada Allahku dan Allahmu. Tetapi juga dia bisa berbicara sebagai Allah. Karena ada semacam hierarki di dalam Tritunggal. Yesus dengan rendah hati merendahkan dirinya di bawah kehendak Bapaknya. Sebab itulah dia menyebut Allah sebagai Allahku dan Allahmu. Saya melompat ke belakang, yaitu kepada penyalipan. Yesus memang berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu betul. Seolah-olah dia manusia biasa yang berseru kepada Allah. Dan itu adalah momen yang memang tepat sekali. Yaitu ketika dosa seluruh dunia ditumpukan kepadanya. Dosa segala manusia dari segala zaman. Dan membuat dia menjadi pengejawantahan dosa itu sendiri. Dan seolah-olah Allah berpaling daripadanya.
dan dia berseru kepada Allah sebagai manusia yang kepadanya ditimpakan dosa seluruh dunia. Tetapi jangan lupa bahwa di salib pun Yesus 2 kali menyebut Bapa. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan yang terakhir dia berkata, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Jadi ada keseimbangan ini. Atau mungkin orang menganggapnya kesenjangan antara diri Yesus sebagai Allah dan diri Yesus sebagai manusia. Keduanya eksis bersama-sama dan keduanya tidak saling menihilkan, tetapi juga tidak tergabung menjadi satu kesatuan yang disebut tertium quid atau jenis ketiga. Bukan. Perkataan ini tidak menihilkan dirinya sebagai Allah. Sama sekali tidak. Kita memeriksa teks asli, yaitu yang di dalam bahasa Yunani. Saya mengambil dari Novum Testamentum Gris, edisi yang ke-28. Dikatakan, apekrithe Thomas kei penafto hokiriosmu kehotheosmu. Ini cara membacanya di dalam interlinear. Apekrithe Thomas kai ipen auto hokiriosmu kai otheosmu. Saya mengecek di dalam naskah yang lain, yaitu yang disebut Tyndale House Greek New Testament, dan sama saja teksnya, bacanya juga tentu sama saja. Anda bisa mengecek sendiri secara online di alkitab.sabda.org dan menemukan Yohanes 20 ayat 28, interlinear, yang klasik seperti ini, apekrithe Thomas ke ipen afto o kyriosmu ke otheosmu. Ini bahasa Yunaninya, dan di bawahnya ada nomor kode Strong, yaitu kamus Strong. Dan di bawahnya lagi ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Angka-angka ini tentunya menunjukkan urutan dari susunan kalimat bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa Yunani. Jadi dalam bahasa Indonesia, Thomas itu adalah subjeknya sebagai kata yang pertama. Sedangkan di dalam bahasa Yunani, Thomas itu adalah kata kedua di dalam kalimat. Dan adalah biasa di dalam bahasa Yunani maupun di dalam bahasa Ibrani, bahwa kata kerja menjadi lebih penting dan biasanya ditaruh di depan. Gitu. Jadi di sini kalau kita mau terjemahkan secara harafiah, menjawablah Thomas dan berkata kepadanya atau menjawab kepada dia, ya Tuhanku, Kyriosmu, dan Theosmu, Allahku. Di sini jelas ada kata auto. Auto itu kepada dia begitu ya. Jadi ini bentuk datif ya. Dan Thomas sedang menjawab kepada Yesus. Coba dilihat di sini ada seolah-olah penekanan ulang. Karena dikatakan Thomas menjawab dan menjawab dia. Atau berkata kepada dia. Kenapa harus 2 kali? Jadi menurut saya ini memang penekanan yang disengaja. Bahwa Thomas tidak sedang berbicara kepada orang lain atau sedang berbicara kepada surga. Memang Thomas menjawab langsung kepada Yesus dan perkataannya ditujukan kepada Yesus, bukan suatu pujian kepada Allah Bapa di surga, bukan. Dia sedang berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Auto ini adalah pronoun, kata ganti, personal pronoun, kata ganti orang. Bentuknya, kasusnya datif, singular, maskulin. Jelas ditujukan kepada Yesus. Dan penjelasan dari Greek English Lexicon of New Testament based on semantic domains, ini adalah rujukan kepada satu pribadi yang definite, yang tertentu, atau pribadi-pribadi
yang diajak bicara atau sedang dituliskan. Dan di dalam bentuk yang nominatif, itu merupakan tambahan tekanan. Jadi dari teks Yunani, sangat jelas bagi kita bahwa Thomas sedang berhadapan muka dengan Yesus. Yesus yang lebih dulu ngajak bicara kepada Thomas. Dan Thomas menanggapi dengan berbicara kepada Yesus. Dan setelah itu, Yesus juga berbicara kepada Thomas. Ini adalah percakapan yang wajar ya, bukan hayalan. Dan itu sangat bisa dipahami. Tafsiran yang lebih sederhana, yang lebih umum, itu yang lebih benar daripada yang direka-reka. Seolah-olah di tengah-tengah pembicaraan, Thomas kemudian memandang kepada surga dan menyerukan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sekali lagi, itu bukan kenyataannya. Video itu menekankan, seharusnya apabila Thomas berbicara kepada Yesus, harusnya memakai kasus vokatif. Dan hal itu diambilnya dari pelajaran Yunani klasik. Nah, di sini terjadi kesalahan fatal. Kita melihat dari daftar ini, dari sejarah mengenai perkembangan bahasa. Di sini disebutkan bahwa dialects and classical Greek itu terjadi di masa antara tahun 1000 sebelum Masehi sampai tahun 300 sebelum Masehi. Sedangkan perjanjian baru itu menggunakan apa yang disebut sebagai Koine Greek. Koine Greek itu ada di bumi ini dipakai di antara tahun 300 sebelum Masehi sampai dengan 330 sesudah Masehi. Setelah itu ada model bahasa Yunani lainnya yaitu yang disebut Byzantine Greek. Nah, kapankah teks perjanjian baru itu dituliskan? Kira-kira antara tahun 45 sampai 96 Masehi. Maksud saya seluruh teks perjanjian baru. Injil Yohanes barangkali tahun 96 Masehi. Dan pada waktu itu orang sudah menggunakan yang namanya Koine Greek, bukan Classical Greek. Classical Greek sudah berlalu 300-400 tahun. Dan itu adalah bahasa Yunani yang berbeda. Sama seperti kalau kita membaca misalnya terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia yang terbit sekitar tahun atau sebelum tahun 1958. Itu bahasanya udah lain ya. Kosakata yang dipakai barangkali beberapa kata kita atau pasti beberapa kata tidak kita ketahui lagi artinya. Dan sudah berubah, tata bahasanya juga berubah. Apalagi kalau kita membaca yang masih dalam bahasa Melayu, itu juga sudah berbeda sekali. Dan bahkan saya baru saja mempunyai terjemahan baru edisi yang kedua, yaitu yang terbit tahun 2023 ini. Beberapa kata memang berbeda daripada terjemahan baru tahun 1974. Jadi kita tidak bisa mempersamakan Koine Greek dengan Classical Greek. Saya itu begitu penasaran sampai saya membeli bukan saja tata bahasa Yunani Koine, tetapi juga buku tata bahasa Yunani klasik. Dan mengherankan, di buku ini, Introduction to Classical and New Testament Greek, tidak ada chapter tentang vokatif. Ada sebuah daftar deklensi yang salah satunya menuliskan vok titik, itu singkatan dari vokatif, tapi di dalam kurung. Ya. Dan tidak dibahas secara tuntas apa itu vokatif. Dari beberapa catatan Greek grammar. Teks hokiriosmu, kehotheosmu. Oleh karena setiap kata kerja di sini didahului oleh masing-masing artikelnya, ini adalah klausa perkenalan. Kai, eipen, afto. Yang jelas-jelas mengindikasikan bahwa Thomas berbicara langsung kepada Yesus, yaitu bahwa kedua gelar itu merujuk kepada satu pribadi. Ini adalah tulisan ahli Yunani yang menjadi chief editor untuk Baylor Handbook of the Greek New Testament
namanya Lydia Novakovic. Judul bukunya John, A Handbook on the Greek Text. Itu buku mahal sekali. Kemudian saya membaca Murray J. Harris, ini juga seorang yang sangat dihormati. Di dalam John, The Exegetical Guide to the Greek New Testament, dia mengomentari mengenai ho Kyrios. Ini adalah nominative of address. Jadi betul, itu nominatif. Tetapi nominatif itu ada belasan macam. Dan itu bisa dibaca di bukunya Daniel Wallace. Salah satunya adalah nominative of address. Dan ini adalah nominative of address, yakni nominatif yang berfungsi sebagai vokatif. Selain Matius 27 ayat 46 yang mencantumkan kata benda theos dalam bentuk vokatif, 2 kali di dalam PB, setiap kali Allah dirujuk dengan nominatif. Itu kata Wallace. Artikular nominatif untuk mewadahi vokatif merupakan majas dalam penggunaan bahasa Ibrani maupun Aram. Ini kata A.T. Robertson, seorang legend dalam hal bahasa Yunani. Alasan lain mengenai kehadiran artikel adalah bahwa a substantive in the nominative case used in the vocative sense and followed by a possessive could not be unaddressed. Katanya, sebuah substantiva di dalam kasus nominatif yang digunakan dalam pemahaman atau nuansa pengertian vokatif yang diikuti oleh sebuah posesif tidak boleh tanpa artikel. Jadi memang harus ada artikelnya. Maka ketika kita lihat ada artikel ini ho Kyrios dan ini ho theos, kita mengerti ini adalah kasus nominatif dengan pengertian vokatif. Jadi di tempat lain ada keterangan bahwa vokatif di dalam perjanjian baru itu sedikit sekali, nggak sampai 1%. Masih ada sisa-sisanya. Nah sekarang kita membaca catatan lain dari Benjamin Markle dan Robert Plummer. Ini Beginning with New Testament Greek tahun 2020. Dikatakan di situ karena tidak ada yang namanya artikel vokatif. Pada waktu artikel itu digunakan sebelum sebuah kata benda yang langsung merujuk kepada seseorang, nah itu yang dimaksud dengan vokatif, maka ini adalah sebuah contoh dari nominatif yang digunakan untuk mengkomunikasikan rujukan secara langsung atau alamat secara langsung. Thus namanya adalah nominative of address. Buku tata bahasa yang lain yang sudah agak lebih kuno tetapi juga masih dipakai sampai sekarang, yaitu dari Blas, De Brunner, dan Funk, menyatakan di butir 147 mengenai nominatif yang digunakan alih-alih vokatif. Bahkan sekalipun nominatif masih secara format dapat dibedakan dari vokatif, ada kecenderungan bahwa nominatif mengambil alih tempat vokatif. Dan kecenderungan ini sudah teramati di dalam Homer. Itu sebabnya di buku Introduction to Classical Greek tadi bahkan tidak dibicarakan oleh karena di zaman Homer pun sudah hampir-hampir tidak dipakai. Di perjanjian baru ini adalah kasus yang satu, pada umumnya dengan adjektiva yang berdiri sendiri atau tanpa sebuah substantif di mana vokatifnya sudah jelas. Nomor 2, dengan berbagai jenis tambahan terhadap vokatif, itu di dalam bahasa Yunani etik, su ho presbitatos proxene kai hoi aloi, terutama dengan partisipal-partisipal yang nyaris tidak pernah membentuk vokatif. Yang nomor 3 tidak saya terjemahkan dan tidak perlu kita bahas. Tetapi sudah jelas bahwa yang namanya kasus vokatif itu langka di dalam Kine Greek dan juga tidak perlu oleh karena sudah digantikan oleh nominative of address. Saudara-saudariku yang kuhormati dan kukasihi, Thomas menjawab Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pernyataan kepercayaannya telah mengubah hidupnya. Dari seorang yang ragu-ragu akan Tuhan, menjadi seorang pendiri gereja dan seorang martir. Dapatkah Anda
menjawab dia seperti Thomas dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku."